Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Jenazah WNA Brazil Juliana Marins akhirnya berhasil dievakuasi dari tebing di Gunung Rinjani di hari kelima. Curi beras di toko sembako, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Demi bangun hotel dan beach club, pedagang kawasan Pantai Tanjung An Mandalika kosongkan lapak mereka. Memasuki hari kedua masa penerimaan peserta didik baru, ratusan orang tua dan calon siswa beramai-ramai mendatangi sekolah menengah atas negeri di Kota Mataram untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Di SMA N2 Mataram misalnya, para orang tua siswa rela antri berjam-jam sejak pagi di halaman sekolah untuk menyerahkan berkas pendaftaran pada jalur prestasi non-akademik. Salah seorang wali murid mengaku datang pukul 7 pagi karena takut terlambat untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas sang anak. Namun ternyata hingga siang hari, proses pendaftaran belum selesai karena terjadi gangguan pada sistem pendaftaran online dari panitia sekolah. Untuk menghindari membludaknya pendaftar, pihak sekolah membagi penyerahan berkas administrasi siswa dengan pelayanan maksimal 200 berkas per hari. Pendaftaran PPDB jalur prestasi ini dibuka selama 3 hari. Lambatnya penyelesaian polemik penyegelan sekolah SDN 1 Pengenjek, Kecamatan Jogat oleh pemerintah daerah disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Lombok Tengah. Hal itu disuarakan salah seorang legislator dari Komisi 4 yang menyoroti sikap Pemda yang terkesan lalai mengambil langkah atau mencari solusi terhadap klaim lahan oleh warga tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, tidak tegasnya Pemda juga akan menyebabkan persoalan berlarut-larut dan menuai konflik di masyarakat. Legislator berencana akan mempertemukan Pemda dengan ahli waris untuk memediasi tentang sengketa lahan tersebut. Seorang jemaah haji embarkasi Lombok bernama Mahdar Halapudin dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju tanah air. Mahdar merupakan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa yang meninggal di dalam pesawat karena didiagnosis mengalami gagal jantung. Jemaah berusia 78 tahun tersebut memang sebelumnya sempat dirawat di Tanah Suci. Ia dipulangkan bersama jemaah lain dalam kloter 8 saat kondisinya mulai membaik. Jenazah jemaah haji lansia tersebut ditandu saat turun dari pesawat dan langsung dibawa ke RSUD Provinsi NTB sebelum diserahkan kepada keluarga. Panitia Haji Embarkasi Lombok mencatat sebanyak 17 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci dan saat tiba di tanah air. Sebagian besar jemaah haji yang meninggal sudah lansia. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengonfirmasi wisatawan asal Brazil Juliana Marins meninggal dunia setelah terjatuh di tebing saat menuju puncak Rinjani. Petugas memastikan kematian korban setelah tim SAR telah mencapai koordinat lokasi korban di kedalaman 500 meter di tebing Rinjani. Berdasarkan informasi, Juliana diketahui naik bersama 5 orang rekannya ditemani oleh seorang pendamping atau guide pemandu. Juliana diperkirakan jatuh ke tebing saat ia dan rekannya sedang beristirahat di kawasan Cemara Nunggal saat hendak menuju puncak Rinjani. Juliana dan rekannya berangkat lebih dulu. Sementara saat disusul oleh pemandu, Juliana sudah tidak ditemukan di tempat istirahat dan hanya ranselnya yang ditemukan.
Lambatnya evakuasi korban karena petugas terkendala cuaca yang berubah-ubah, kabut tebal, dan juga kontur tebing yang labil dan rawan longsor sehingga membahayakan petugas. Journey Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengembang kawasan ekonomi khusus Mandalika meminta para pedagang yang memiliki lapak di sepanjang pantai Tanjung An mengosongkan kawasan tersebut secara sukarela sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Imbauan pengosongan kawasan bahkan berulang kali telah dilayangkan kepada para pemilik lapak dan warga sekitar yang kebetulan berjualan di sekitar pantai sejak bulan Januari lalu. Rencananya kawasan tersebut akan dibangun hotel dan beach club oleh investor untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai bagian dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Perkembangan wisata di Mandalika diklaim terus berkembang dilihat dari angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional yang terus meningkat dari tahun 2023 sebanyak 800.000 menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2024. Bertahap, tidak serta-merta begitu. Kemudian kita jelaskan sosialisasi 1, sosialisasi 2 dihadiri warga. Nah kemudian kita sampaikan beberapa surat bahwa ini sudah waktunya loh, karena sudah akan masuk surat pemberitahuan peringatan 1, surat peringatan 2, sampai yang terakhir untuk surat pengosongan gitu. Meski ada pembangunan hotel dan beach club, ITDC memastikan kawasan pantai Tanjung An tetap dapat diakses oleh masyarakat maupun pengunjung yang ingin berwisata menikmati keindahan pantai. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahyu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.